Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman semuanya. Pada video kali ini, saya Martika Fatmawati dengan NIM 234159898 dari kelas Manajemen 4AB Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada video kali ini, saya mendapatkan penugasan dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen kas. Yang pertama, apa itu pengertian dari manajemen kas? Manajemen kas adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pemantauan arus kas perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban jangka pendek dan memastikan likuiditas yang memadai. Manajemen kas adalah cara kita untuk mengatur keluar masuknya uang dari sebuah perusahaan dengan tujuan supaya perusahaan selalu punya cukup uang untuk membayar keperluan sehari-hari, tapi juga tidak menyimpan uang terlalu banyak yang tidak dipakai. Selanjutnya ada tujuan dari manajemen kas. Yang pertama, menjaga likuiditas perusahaan, memastikan ketersediaan dana operasional agar perusahaan tetap dapat beroperasi. Nah, yang selanjutnya untuk menghindari kelebihan atau kekurangan kas, dan yang terakhir mengoptimalkan penggunaan kas supaya uang bisa dipakai dengan efisien dan menguntungkan. Nah, untuk slide yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen kas. Yang pertama, menerima kas masuk dari penjualan, investasi, dan lain-lain. Jadi supaya perusahaan tetap memiliki pemasukan namun tidak dari satu pintu. Dan yang selanjutnya mengatur pembayaran kas keluar seperti gaji, utang, dan biaya operasional. Mengatur kapan dan bagaimana pembayaran pengeluaran tersebut dilakukan. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga, menyusun proyeksi arus kas, di mana membuat rencana keuangan untuk masa depan. Dan yang terakhir, menyimpan kas dalam bentuk yang paling menguntungkan dan aman, yaitu menyimpan uang di tempat yang aman tetapi tetap menguntungkan, seperti di bank atau investasi jangka pendek. Selanjutnya ada sumber dan penggunaan kas. Sumber kas itu sendiri ada 3, yaitu penjualan tunai, peminjaman, dan juga penjualan aset. Misal penjualan tunai dari penjualan produk, peminjaman dari bank, atau menjual aset. Dan yang selanjutnya ada penggunaan kas, yaitu pembayaran hutang, pembelian bahan baku, dan juga biaya operasional. Lalu ada teknik pengelolaan kas. Yang pertama, ramalan arus kas, yaitu membuat perkiraan pemasukan dan juga pengeluaran uang kas tersebut. Untuk yang kedua, ada penjadwalan pembayaran, yaitu mengatur kapan harus membayar tagihan supaya uang tersebut cukup untuk kebutuhan yang selanjutnya. Yang ketiga, ada pengelolaan saldo minimum, yaitu untuk menentukan batas minimum uang yang harus selalu tersedia dalam kas perusahaan. Yang keempat, investasi kas sementara, yaitu menginvestasikan uang yang belum dipakai agar tidak nganggur dan juga tetap menguntungkan. Nah, untuk slide yang selanjutnya yaitu alat bantu manajemen kas. Nah, alat bantu manajemen kas sendiri ada 4, yaitu laporan arus kas, budgeting atau anggaran, software akuntansi, dan sistem pengendalian internal.
Laporan arus kas yaitu catatan keluar masuk uang kas tersebut. Ada budgeting atau anggaran, itu untuk membantu kita mengetahui anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk setiap pengeluaran. Lalu ada aplikasi akuntansi atau software akuntansi yang dimana itu sangat membantu kita untuk melihat dan juga menata keuangan kas. Nah, selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Untuk slide yang selanjutnya yaitu tantangan dari manajemen kas. Tentunya dalam sebuah perusahaan pasti memiliki tantangan dalam penyusunan keuangan, terutama dalam manajemen kas. Nah, yang pertama ada ketidakpastian pemasukan. Dikarenakan pasti ada naik turunnya omset, hal itu membuat kas kita juga bisa berubah. Nah, pendapatan juga yang tidak stabil itu membuat kita kebingungan untuk menata uang kas yang harus ada di minimum kas, yang harus ada di dalam uang kas kita sendiri. Lalu yang kedua ada pengeluaran yang tidak terduga. Mungkin ada banyak perusahaan yang memiliki pengeluaran yang tidak terduga. Contohnya ada pengeluaran yang tidak ada pada list barang-barang atau list keuangan yang akan dikeluarkan bulan ini. Nah, dengan itu kita harus menggunakan dana darurat, yang dimana dana darurat itu sendiri harus disediakan oleh perusahaan. Selanjutnya ada inflasi di nilai tukar. Nilai mata uang yang berubah karena inflasi itu juga menyebabkan sebuah kas berubah. Nah, yang selanjutnya ada kredit macet dan pelanggan. Apabila kita memiliki seorang pelanggan yang melakukan kredit dan itu banyak ditunda, hal itu akan sangat mempengaruhi pemasukan kas dari perusahaan kita. Dan tentunya apabila ada kekurangan pada kas, maka hal itu akan mengganggu operasional perusahaan kita pada agenda yang ke depannya. Jadi kesimpulannya, yang pertama, manajemen kas sangat penting untuk kelangsungan dan efisien operasional sebuah perusahaan. Apabila terdapat banyak kendala, maka operasional sebuah perusahaan tersebut juga akan terkendala. Yang kedua, diperlukan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian yang baik. Apabila kita merencanakan sesuatu dengan baik dan juga diawasi, lalu dikendalikan dengan baik, maka kita juga bisa mengevaluasi sesuatu yang salah agar kedepannya tidak terjadi lagi, sehingga operasional kedepannya akan jauh lebih baik. Yang ketiga, teknologi dan sistem keuangan yang baik mendukung pengelolaan kas yang optimal. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.